Pada tanggal 8 Desember 1980, seorang pemuda bernama Mark David Chapman meminta tanda tangan John Lennon di New York. Beberapa jam kemudian, dia menembakkan 4 peluru ke punggung Lennon, mengeliminasinya saat itu juga. Kematian John Lennon mengejutkan seluruh dunia. Pada 8 Desember 1980, mantan band The Beatles itu ditembak mati di luar gedung apartemennya sendiri di Manhattan. Dalam beberapa menit, salah satu bintang rock paling ikonik hilang selamanya. Kepribadian Lennon yang intens dan kejeniusan liriknya meninggalkan dampak mendalam pada dunia setelah kematiannya. Saat para penggemar dengan cepat berkumpul di luar apartemennya untuk berduka atas kehilangan yang luar biasa. Adapun Mark David Chapman, penggemar Beatles yang gila yang membunuh John Lennon, dia segera ditangkap di tempat kejadian dan tetap berada di balik jeruji besi sampai hari ini. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di The Dakota pada malam bulan Desember yang terkenal itu? Bagaimana John Lennon meninggal dan mengapa Mark David Chapman memutuskan untuk membunuh pria yang sangat dia idolakan? Pada 8 Desember 1980, John Lennon menjalani hari yang sebenarnya cukup normal untuk seorang dengan gelar rockstar. Setelah rehat dari musik beberapa saat, Lennon dan istrinya yaitu Yoko Ono baru saja merilis album baru berjudul Double Fantasy. Lennon menghabiskan pagi itu untuk mempromosikan album tersebut. Pertama, dia dan Ono membuat janji dengan Annie Leibovitz. Fotografer terkenal itu datang untuk memotret dan akan digunakan untuk majalah Rolling Stone. Setelah beberapa perdebatan, Lennon memutuskan dia akan berpose tanpa busana dan istrinya akan tetap berpakaian. Leibovitz memfoto apa yang akan menjadi salah satu gambar paling terkenal dari pasangan itu. Baik Ono ataupun Lennon sangat puas dengan hasil foto tersebut. Beberapa saat kemudian, kru dari radio RKO tiba di The Dakota untuk mereka wawancara terakhir dengan Lennon. Pada saat itu, selama percakapan, Lennon merenung tentang bertambahnya usia. Selama wawancara, Lennon juga merenungkan pekerjaannya. Dia menganggap bahwa pekerjaannya tidak akan selesai sampai dia mati dan dikuburkan. Dan dia berharap itu waktu yang sangat lama. Ketika Lennon dan Ono meninggalkan The Dakota beberapa jam kemudian, mereka sempat bertemu dengan orang yang akan membunuh Lennon hari itu juga. Dia menunggu di luar gedung apartemen. Mark David Chapman memegang salinan dari album Double Fantasy di tangannya. Ron Hummel, produser yang pernah bersama Lennon dan Ono, mengingat momen itu dengan baik. Dia ingat bahwa Chapman diam-diam mengulurkan salinan Double Fantasy miliknya yang akan ditandatangani oleh Lennon. Tak heran, Chapman juga mengingat bahwa Lennon bersikap sangat ramah dengannya. Pada saat itu, mobil jemputan Lennon telah tiba, tapi Lennon lebih memilih berbalik dan menandatangani album yang dibawa oleh Chapman. Tapi kebaikan Lennon kepada Chapman tidak mengubah apapun. Pria berusia 25 tahun itu, yang saat itu tinggal di Hawaii, secara khusus dia terbang ke New York untuk membunuh John Lennon. Meskipun dia telah mempertimbangkan untuk membunuh selebriti lainnya, termasuk mantan rekan band John Lennon yaitu Paul McCartney, Chapman telah menanam kebencian khusus terhadap Lennon. Kebencian Chapman terhadap mantan anggota The Beatles dimulai ketika Lennon dengan kejam menyatakan bahwa grupnya lebih populer daripada Yesus. Seiring berjalannya waktu, Chapman mulai melihat Lennon sebagai penipu. Pada hari terakhir kerjanya sebagai penjaga keamanan di Hawaii, Chapman keluar dari shiftnya seperti biasa. Dia kemudian bersiap untuk terbang ke New York. Namun sebelum membunuh John Lennon, Chapman rupanya menginginkan tanda tangan terlebih dahulu. Setelah Lennon masuk mobil, Chapman menyelinap di dekat apartemen tersebut. Dia menyaksikan Lennon dan Ono masuk ke limosin mereka dan pergi. Lalu dia menunggu. Pada pukul 22.50 tanggal 8 Desember 1980, John Lennon dan Yoko Ono pulang ke The Dakota. Saat Lennon berjalan menuju rumahnya, Chapman mengangkat senjatanya. Dia menembakkan senjatanya 5 kali dan 4 peluru mengenai punggung Lennon. Lennon terhuyung-huyung ke dalam gedung. Ono yang menurut Chapman merunduk untuk berlindung ketika mendengar tembakan. Kemudian dia bergegas memeluk suaminya. Setelah dia menyadari dia telah diserang, Hoshi, seorang penjaga pintu, datang dan dia menangis. Penjaga tersebut kemudian langsung bergegas meringkus Chapman, menjatuhkan pistolnya ke tanah dan kemudian menendangnya. Chapman kemudian akan dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan John Lennon. Menurut laporan, John Lennon meninggal hampir seketika setelah ditembak. Pendarahan dan lukanya terlalu parah untuk menunggu ambulans. Lennon dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dilarikan ke rumah sakit Roosevelt, namun sudah terlambat. Lennon dinyatakan meninggal pada saat sampainya di rumah sakit tersebut. Dan berita tentang penembakan itu telah menyebar dengan cepat. Stephen Lin, dokter yang muncul untuk berbicara kepada pers, membuat pernyataan resmi bahwa Lennon telah tiada.
Dokter secara resmi menyatakan Lennon meninggal pada pukul 11.07 pada 8 Desember 1980. Dan seperti yang dikatakan Lynn kepada orang banyak, penyebab kematian John Lennon kemungkinan besar adalah luka parah akibat tembakan yang mengakibatkan luka di dadanya. Jutaan orang berduka atas pembunuhan John Lennon, tapi tidak ada seorang pun selain Ono yang mengenalinya sebagai mantan Beatles lainnya seperti Paul McCartney, Ringo Starr, dan George Harrison. Lantas bagaimana reaksi mereka terhadap kematian John Lennon? McCartney sendiri mengatakan sangat mengerikan bahwa seluruh dunia tidak dapat menerimanya, dan dia pun tidak dapat menerimanya. Dia tidak dapat menyangka bahwa John Lennon akan pergi begitu cepat. Sementara Starr, dia berada di Bahamas saat itu. Ketika dia mendengar bahwa Lennon telah terbunuh, Ringo Starr terbang ke New York City dan langsung pergi ke The Dakota. Dan dia bertanya kepada Ono apa yang bisa dia lakukan untuknya. Ono mengatakan kepadanya bahwa dia bisa membuat Sean Lennon, putranya, dengan John bermain dan tidak fokus dengan kejadian yang menimpa ayahnya. Dan itulah yang dia lakukan. Kemudian pada tahun 2019, Ringo Starr mengakui menjadi emosional setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana John Lennon meninggal. Pada hari-hari setelah kematian John Lennon, dunia berduka bersama istri dan mantan rekan bandnya. Kerumunan berkumpul di luar The Dakota, tempat Lennon ditembak. Stasiun radio memainkan lagu-lagu lama The Beatles. Nyala lilin berlangsung di seluruh dunia. Sedihnya adalah beberapa penggemar yang mendengar berita kematian John Lennon begitu menghancurkan sehingga mereka menyusul idolanya tersebut. Ono dengan bantuan dari pejabat kota New York memberikan penghormatan yang pantas untuk mendiang suaminya. Beberapa bulan setelah kematian John Lennon, kota itu menamai bagian kecil Central Park dengan nama Strawberry Fields, salah satu lagu Beatles yang paling ikonik. Bertahun-tahun kemudian, hamparan tanaman ini telah menjadi tugu peringatan bagi John Lennon. Di antara 2,5 hektar Strawberry Field, terdapat mozaik marmer hitam melingkar dengan kata-kata Imagine di tengahnya, mengacu pada salah satu lagu Lennon yang paling terkenal. Selama karirnya bersama The Beatles dan dalam karir solonya, musik John Lennon memberi harapan dan inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Kemudian Ono juga mengatakan, kampanyenya untuk perdamaian terus berlanjut, dilambangkan di tempat itu di Strawberry Field. John Lennon hidup lebih dari sekedar Strawberry Field. Musiknya terus menyenangkan dan mempesona generasi, dan Imagine, lagu ikonik Lennon tentang membayangkan dunia yang damai, dianggap oleh beberapa orang sebagai lagu terhebat sepanjang masa. Adapun pembunuh John Lennon yaitu Mark David Chapman, dia tetap berada di balik jeruji besi hingga hari ini. Pembebasannya telah ditolak 11 kali. Untuk setiap sidang, Yoko Ono telah mengirimkan surat pribadi yang mendesak dewan untuk membuatnya tetap berada di dalam penjara. John Lennon adalah sebuah inspirasi bagi musisi. Tidak ada genre dari mereka yang mencegahnya untuk tidak menyukai Lennon. Karyanya hingga sekarang masih mempesona. Terima kasih yang masih menyempatkan untuk menonton sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.